termul pulang demo pada disorakin. Aduh, kasihan banget. Jadi infonya gini guys ya, mereka tuh bukan dapat nasi kotak, tapi nasi bungkus ya, nasi bungkus yang pakai itu loh, pakai kertas minyak itu ya. Terus menunya itu tumis buncis, orek sama telur sambelin. Tapi telurnya yang kecil-kecil yang seperempat isi 5 itu. Kasihan banget. Udah begitu naiknya angkot lagi. Bukan bis pariwisata, bukan. Naiknya angkot tahu. Nggak tahu deh. Kalau ongkos ya pasti dapat lah ongkos ya. Tapi besarnya berapa tuh kita nggak tahu. Mungkin ya 17.000 sampai 21.000 lah dapatnya. Nah ini kan kayak ini nih. Yang tukang antar galon nih. Tukang antar galon si alor tuh. Wah. ya ampun ya. Aduh. Kasihan banget. Aduh. Udah pulang disorakin, dapat nasi menunya kayak begitu, naiknya angkot pula. Jadi upayakan buat termul, nonton sampai selesai. Saya kasih caranya buat termul ya, supaya bisa midanain Roy Suryo CS. Gampang banget caranya ya. Tapi kalian denger baik-baik, pakai otak kalian baik-baik, pakai telinga kalian buat mendengarkan, nanti pakai mulut kalian buat bicara yang baik-baik supaya kasus ini cepat selesai. Supaya Roy Suryo itu cepat jadi narapidana ya. Dengerin baik-baik. Kalau emang ingin masalah ini cepat selesai dan Roy Suryo cepat jadi narapidana, ya, kalian suruh junjungan kalian, suruh nunjukin ijazah aslinya, ya, kalau emang itu ada. Karena pada pokok awalnya tuduhannya itu ijazah palsu yang dituduhkan. Jadi cukup kalian suruh junjungan kalian, ya, tunjukkan ijazah aslinya. Nih, ijazah aslinya ada. Ini asli dan juga memang ada. Udah kelar Roy Suryo CS. Ya, karena tuduhan mereka tidak terbukti. Jadi secara otomatis mereka ya dikenakan pasal ya menyebarkan berita bohong. Udah pasalnya jelas kena itu. Jadi kalian nggak usah repot-repot. Ya. Ini udah 6 bulan nggak kelar-kelar, seolah-olah polisi ini ya terasa bodoh dan tolol gitu. Ngurusin satu ijazah orang aja sampai 6 bulan gak kelar-kelar. Masalahnya gimana coba? Masyarakat seperti saya yang bodoh aja bisa mengerti, bisa memahami. Ya, cuman urusan ijazah satu orang sampai 6 bulan gak selesai. Apalagi sekarang setelah diperiksa, ya ada 130 saksi dan 700 barang bukti. Buat apa? Sampai 700 barang bukti itu buat apa? Buktinya ijazah aja udah, tunjukin ijazahnya asli. Udah Roy Suryo berarti salah. Udah terbukti menyebarkan berita bohong, kan gitu. Atau juga bisa jadi juga pencemaran nama baik misalkan. Selesaikan. Jadi nggak usah berbelit-belit gitu loh. Ini masyarakat udah gaduh, ya, udah berantem tiap hari selama 6 bulan gara-gara ijazah satu orang. Ampun negara ini. Kan merekayasa, saya kata dengan merekayasa, mengkriminalisasi RRT, apalagi kemudian berupaya untuk menahannya. Ini supaya RRT tidak berbicara masalah Gibran. Masalah Gibran. Karena tahu, kalau RRT terbuka, dia akan menuntut pemakzulan Gibran. Dia udah siap jadi saksi ahli di KPPT ini. Tahu nggak? Habis harapan Jokowi untuk mempertahankan dinastinya. Dan para kroni oligarki hitam itu habis harapannya. Karena yang sekarang sedang diupayakan oleh Jokowi, dan saya ragu dengan Prabowo juga karena itu wakilnya Prabowo. Ada yang mempertahankan Gibran ini. Oh, ini kelanjutan karena kelanjutan dinasti Jokowi. Jadi itu yang perlu kita waspadai. Ini bagian dari untuk jangan sampai mengotak-atik pemakzulan Gibran. Direkayasa 3 RRT ini tadi. 3 teman kita ini supaya dia tidak berbicara. Nah, kepada teman-teman sekalian, waspada itu. Mau sampean tuh dipimpin sama orang pelangak pelongo dongok gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refli Harun ya kemarin ikut mengawal yaitu proses pemeriksaan Roy Suryo CS, Rismond dan Dr. Diva ke Polda Metro Jaya. Jadi Bang Refli Harun kemarin mengungkapkan bahwa ada skenario nih ya, Polda Metro Jaya akan menggeser gawang permainan. Jadi substansinya nanti bukan bagaimana bisa membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu asli, tetapi
lebih kepada pencemaran nama baik. Jadi nanti Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismond akan dihajar dengan pencemaran nama baik, tapi bukan pada substansinya untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu asli apa palsu. Pada hari ini Rismond ya akhirnya meluncurkan buku Gibran and the Game, Wapres tak lulus SMA. Jadi bisa di-download atau diunduh secara gratis di Google Drive ya. Jadi banyak masyarakat dan netizen menduga penetapan Rismond sebagai tersangka karena Rismond memang ingin membuat buku tentang Gibran yang tidak lulus SMA. Jadi kekhawatiran Jokowi begitu besar, bisa-bisa anaknya gagal mencalonkan diri di Pilpres 2029 ya, karena keburu Rismond membongkar tentang bahwa Gibran tidak punya ijazah SMA. Jadi ini semakin membuat ya Jokowi ketar-ketir dengan sepak terjang dari RRT ini. Baik ya, coba kita dengar beberapa komentar netizen ya di sosial media. Nggak, ditanya dulu. Tanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama ya, pemeriksaan ini kan terkait dengan ditingkatnya status sebagai tersangka. Dan menurut saya itu adalah status yang sangat tidak layak yang diberikan kepada RRT ini. Coba bayangkan, orang yang punya martabat, punya pendidikan, kemudian ditersangkakan karena berpendapat dan melakukan penelitian. Kan ini negara barbar, negara yang tidak berperadaban. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan itu adalah memberikan hak publik untuk tahu akan informasi. Dan itu dilindungi oleh konstitusi pasal 28F yang mengatakan bahwa hak untuk memperoleh, menyebarkan informasi itu adalah hak konstitusional atau hak asasi manusia. Jadi, kalau kita kemudian melakukan penelitian mengenai ijazah mantan pejabat publik, mantan presiden, itu bukan persoalan yang terlarang. Karena dokumen itu adalah dokumen yang sudah terbuka untuk publik, karena sudah digunakan untuk jabatan publik. Jadi bukan dokumen privat. Ijazah Jokowi bukan dokumen privat. Siapapun bisa mengadakan penelitian terhadap ijazah tersebut, menyangkut keaslian atau ketidakaslian. Nah, ketika hasil penelitian RRT, Rismond, Roy, dan Dr. Tifa menyimpulkan bahwa 99,99% dokumen itu adalah tidak asli atau palsu, maka itu harus dihormati sebagai sebuah penemuan yang sifatnya akademis. Kalau Anda tidak setuju, maka Anda harus bantah temuan tersebut. Bagaimana cara membantahnya? Ya silakan. Misalnya Anda melakukan penelitian yang serupa, Anda membuat buku yang serupa dan lain sebagainya. Sejauh ini kita tidak pernah melihat ada buku tandingan, ada statement tandingan yang berupa hasil dari penelitian. Adanya cuma statement formal. Statement formal itu tidak mengindikasikan ijazah itu pasti asli. Bahwa UGM sudah menyatakan itu pernah tercatat. Jangan lupa, terakhir Rektor UGM tidak lagi menyebut Bapak Insinyur Joko Widodo di dalam Dies Natalis terakhir Fakultas Kehutanan. Dia sebut Bapak Joko Widodo. Yang kedua, dia tidak menyebut lulusan tahun 1985, tapi menyebut alumni tahun 1980. Artinya itu ada tahun masuk. Jadi kalau menurut saya, berdasarkan pengetahuan yang saya peroleh, ya, bisa jadi Pak Jokowi itu pernah kuliah di Universitas Gadjah Mada. Pernah kuliah. Tetapi sangat mungkin dia tidak pernah menyelesaikan S1 karena memang masuknya di sarjana muda. Dan kita juga tidak tahu apakah sarjana mudanya lulus atau tidak. Karena sampai sekarang kita tidak pernah melihat ijazah sarjana mudanya. Yang kedua, kita tidak pernah melihat ijazah analognya yang sokol katanya asli. Yang kita lihat kan citra digital semua. Nah, citra digital itulah yang kemudian diteliti oleh Roy Suryo dan kawan-kawan yang menghasilkan satu kesimpulan bahwa itu palsu. Pertanyaannya adalah, nanti orang mengatakan, yang analog dong. Yang analognya justru tidak berani ditampilkan. Itu persoalannya. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda bisa mengenali orang dengan melihat fotonya? Mungkin saja, sangat mungkin. Kecuali fotonya kabur. Apakah Anda bisa melihat dan meneliti ijazah dengan meneliti digitalnya? Sangat mungkin bisa, karena ada teknik-teknik tertentu. Untuk mengetahui apakah anak itu perempuan atau laki, kan nggak perlu Anda kemudian membedah perutnya. Kan cukup dengan teknologi yang bisa memungkinkan untuk itu. Itu satu sisi ya. Sisi yang lain, saya melihat pasal-pasal yang dikenakan kepada RRT ini keterlaluan. Keterlaluan. Bayangkan, ada pasal dengan ancaman hukumnya sampai 12 tahun penjara. Koruptor saja nggak begitu. Iya kan? 12 tahun penjara untuk apa? Untuk mengedit dokumen seolah-olah dokumen itu otentik. Ini nggak masuk akal yang saya katakan tadi. Pernah nggak Anda mendengar bahwa Roy Suryo, Tifa, dan kemudian Rismond mengatakan ijazah Jokowi asli dan otentik? Nggak pernah. Kok tiba-tiba digunakan pasal itu? Jadi kawan-kawan semua, pasal 35 Undang-Undang ITE itu adalah pasal yang mengatakan bahwa ada orang yang mengedit dokumen seolah-olah dokumen itu jadi otentik. Biasanya untuk penipuan. Misalnya transfer bank yang mestinya resitnya 10 juta tiba-tiba dibikin jadi 100 juta. Itu penipuan.
Itulah maksudnya pasal-pasal Undang-Undang ITE 32 dan 35. Kalau 32, sebaliknya. Kalau tadi seolah-olah otentik, kalau yang ini merusak dokumen. Nah pertanyaannya adalah, apakah Roy Suryo, Dr. Tifa, dan lain sebagainya merusak dokumen? Merusak ijazah? Ijazah siapa yang dirusak? Uang ijazahnya masih ada. Konon katanya di Solo, nggak tahu kita. Konon katanya di Bareskrim. Konon katanya di Polda. Dia nggak pernah tahu. Padahal dalam sebuah tindak pidana biasanya disertakan dalam press conference ijazahnya tersebut. Karena itu kalau misalnya masyarakat hakul yakin bahwa tidak ada ijazah Jokowi, it could be possible, sangat mungkin. Ijazahnya itu nggak pernah ada, sangat mungkin. Karena kalau ada sudah lama ditunjukkan. Pertanyaannya, Anda kalau dikatakan ijazah palsu, tapi tiba-tiba Anda mengatakan nanti di pengadilan. Padahal pengadilan sudah berproses berkali-kali, di pengadilan negeri Jakarta Pusat, di pengadilan negeri Sleman, di pengadilan negeri Surakarta. Enggak juga. Justru yang dilakukan adalah menghalang-halangi agar ada pembuktian ijazah itu palsu atau tidak. Nah, skenario yang saya baca di Polda Metro ini sama. Jadi nanti ya tidak ada yang namanya pembuktian ijazah itu asli atau tidak. Lalu apa yang akan dikejar? Yang dikejar adalah Roy Suryo, Dr. Tifa, Respon melakukan ujaran kebencian. Nah, gitu ya. Kemudian RRT melakukan penghinaan. RRT melakukan pencemaran nama baik. RRT kemudian melakukan edit dokumen. Tidak ada kemudian pernyataan atau pertanyaan tentang ijazah. Nanti ketika kemudian jaksa disuruh membuktikan ijazah aslinya, dia menghindar. Nah, karena itu kawan-kawan semua, kita harus menyadari ini. Kita jangan terjebak pada skenario penegak hukum yang ingin menggeser gawang permainan, membelokkan. Bukan lagi soal ijazah yang kemudian dibuktikan, tetapi hanya sibuk membuktikan Roy Suryo sudah menghina, Dr. Tifa sudah ujaran kebencian, Rismon sudah mengedit-edit dokumen, dan lain sebagainya. Ini yang kemudian menjadi target yang diinginkan sejak semula. Dan saya sudah prediksikan dalam beberapa konten saya. Jadi saya bilang, yang di Solo gugatannya di NO, dinyatakan tidak dapat diterima, terbukti. Yang di Bareskrim akan dihentikan, terbukti. Nah, di Polda akan ditingkatkan, tetapi bukan pembuktian ijazah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, buat Pak Polisi sekalian, apakah Bapak-Bapak menghilangkan hati nurani publik? Satu, apakah Bapak-Bapak ingin menghilangkan pelajaran sekolah kita yang kita ajarkan pada anak-anak? Berbuatlah yang adil, yang benar, yang prosedural, dan lain sebagainya. Prof. Jimli Asidiki, Mahfud MD, kemudian Susno Duaji, orang-orang yang punya pengetahuan dan pengalaman atas prosedur pidana mengatakan tidak bisa orang ditersangkakan karena tudingan ijazah palsu selama belum ada pembuktian terhadap keaslian ijazah tersebut. Pertanyaannya adalah siapa yang bisa membuktikan? Bukan pihak kepolisian. Kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengatakan sebuah dokumen asli atau tidak. Yang punya kewenangan adalah pengadilan. Nah, tetapi Prof. Jimli mengatakan pengadilan yang sebaiknya dibuat adalah pengadilan yang mendudukkan atau mengadili ijazah itu sendiri, bukan pengadilan yang mengadili orang. Kalau pengadilan mengadili orang, ya itu memang menjadi persoalan yang kemudian akan membuat semua orang kemudian menjadi gontok-gontokan. Kalau kita mau balik pada peradaban kita, oke, kita 0-0. Jokowi jangan diproses dulu pidananya untuk ijazah palsu ini. Dr. Tifa CS jangan diproses dulu. Yang dibuktikan adalah ijazahnya dulu. Nah, kalau ijazahnya memang palsu, ya berarti ada tindak pidana yang sudah dilakukan. Tapi kalau ijazahnya asli, nah kita lihat dulu kaidah-kaidah konstitusional kita. Saya mengatakan, jangankan ijazahnya palsu, ijazahnya asli pun tidak boleh dikriminalkan. Why? Karena itu adalah bagian dari kebebasan akademik meneliti. Penelitian itu bisa saja salah. Yang penting jujur. Yang penting tidak ada mensreanya. Yang penting tidak bohong dia. Sehingga ada motif-motif yang tidak benar. Nah, kalau misalnya dianggap salah, maka silakan ada bantahan akademis lainnya. Kan biasa. Nih, Profesor Tono, ya, Profesor Tono Sabtono ini sudah puluhan tahun meneliti kalau sholat subuh kita itu kecepatan. Benar nggak? Cepat berapa menit, Prof? Sekitar 30 menit. Prof Tono mengatakan sholat subuh kita itu cepat 30 menit. Jadi bapak-bapak kalau ngikutin azan subuh di Jakarta dan sholat, menurut Prof Sabtono itu belum masuk waktu sholat subuh, benar nggak? Sholat isya kita kecepatan juga, berapa menit? Ya sekitar 26 menit. Nah, 24 menit. 24 menit. Jadi sholat subuh kita kecepatan 30 menit. Oh, kalau sholat isya-nya terlambat. Oh, sholat isya terlambat 24 menitan. Terlambat 20 menit. Harusnya lebih maju lagi. Iya, seharusnya lebih maju. Nah, jadi ini penelitian beliau yang dilakukan secara metode ilmiah. Beliau profesor. Nah, pertanyaannya adalah mungkin ada orang, oh nggak benar yang dikatakan Prof Tono Sabtono. Iya, silakan Anda punya referensi lain, punya Saya punya data 2.300 hari. Oke. Seluruh dunia. Nah, itu. Jadi kalau mau beliau punya saya, silakan. Iya. Nah, itu sendiri sebenarnya kan nggak bisa dikatakan tiba-tiba beliau dianggap melakukan penghinaan agama karena mengatakan sholat subuh kita kecepatan. Masa begitu bernegara kita? Kan kacau jadinya. Padahal ini untuk kepentingan publik. Pertanyaan orang menanyakan, apa sih pentingnya ijazah itu dioprak-aprik? Menurut Anda, kalau saya katakan, apakah Anda ingin mengetahui ijazah Jokowi itu palsu atau tidak?
Pengen tahu nggak? Kalau pengen berarti kita melakukan sesuatu atas nama kepentingan publik. Berdasarkan pasal 311 KUHP, pasal 310 ayat 3, nggak bisa dipidanakan orang yang bekerja atas nama kepentingan publik tersebut. Jadi pasal penghinaan tidak bisa dilakukan karena tidak terbukti mana penghinaannya. Kalau memang ijazah palsu, ya kalau ijazahnya asli, barangkali dianggap menghina. Tapi ini kan tidak ada pembuktian. Ujaran kebencian apa? Yang dipermasalahkan Jokowi dan ijazahnya. Karena ujaran kebencian itu harus basisnya adalah suku, agama, ras, kemudian etnis, kemudian ada keterbatasan mental dan fisik, kemudian warna kulit, kemudian gender. Kita nggak mempermasalahkan kulit Jokowi, tidak mempermasalahkan suku Jokowi, tidak mempermasalahkan agama Jokowi. Yang dipersoalkan adalah ijazahnya. Dan ijazah tidak masuk di dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang disangkakan tersebut. Oke, 3. Berikutnya adalah, apakah kemudian yang pintar adalah menyebarkan berita bohong dihapus. Nah, pintar sekali. Pasal 28 ayat 3. Kenapa kemudian penyidik secara sengaja menghapus pasal 28 ayat 3? Pintar penyidiknya. Karena sesuai dengan apa yang saya katakan tadi. Kalau pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE dibiarkan, maka nanti akan diminta berita yang aslinya mana kalau kami dianggap menyebarkan berita bohong. Dia udah pandai. Belajar dari Bambang Tri dan Gus Nur yang dibatalkan penggunaan berita bohong itu kan dibatalkan berita bohongnya. Maka kemudian dihapus, di-drop. Kan ini by design. Kita bisa membaca itu. Memang publik gak paham, tapi kita yang mengikuti sehari-hari paham. Di drop pasal tentang berita bohong, agar tidak ada pembuktian berita aslinya. Kan begitu? Anda mengatakan bohong, berarti aslinya mana? Artinya jaksa harus membuktikan. Tapi kalau yang dibuktikan adalah pasal penghasutan, misalnya, untuk yang selain RRT, maka tidak lagi kaitannya dengan ijazah. Pasal merusak dokumen, tidak lagi kaitan dengan pembuktian ijazah. Pasal mengedit dokumen, nggak lagi kaitannya dengan ijazah. Jadi, siapa bilang yang namanya penyidik, penegak hukum nggak paham? Paham mereka. Tetapi konstelasi politiklah yang menyebabkan ini semua terjadi. Terjadi tarik-menarik, benturan kepentingan antara kubu istana dan kubu geng Solo. Ya kan? Kita tidak tahu, tapi analisis saya menduga kenapa terjadi akselerasi ini. Akselerasi terjadi karena 3 hal menurut saya. Pertama adalah WUS. Ketika Prabowo mengatakan saya tanggung jawab terhadap WUS, maka itu ditangkap oleh pendukung Jokowi. Wah, kita masih hopeng, ya kan? Bos kita sama bos istana masih hopeng. Itu analisis ya, sekali lagi saya melakukan analisis, bukan atas nama kebebasan akademik, kebebasan konstitusional. Nah, yang kedua, sudah mulai dihembuskan mengenai kemungkinan ijazah Gibran palsu dan kemudian akan dilakukan impeachment yang sudah dimulai oleh Forum TNI. Forum TNI mendapatkan suntikan penguatan dari RRT karena RRT itu meneliti soal ijazah Gibran. Dan yang ketiga, makin kicking, makin menukik ketika Roy Suryo kemudian datang ke sini dan menemukan fenomena nggak ada. Dia tantang, kalau memang Gibran pernah sekolah di UTS dan selesai, tunjukkan ijazahnya mana. Karena dia bawa sampel ijazah. Dia tantang, ada nggak ijazah seperti ini? Kalau nggak ada berarti nggak pernah selesai. Kalaupun selesai di mana dulu? Selesai kursus ataukah selesai preparation? Baik kursus maupun preparation nggak bisa disetarakan dengan SMA. Itu bukan pendidikan SMA. Masa Anda kursus primagama tiba-tiba disetarakan dengan SMA? Kan nggak bisa. Jadi hal-hal seperti inilah yang kemudian harus kita keep on eye. Jangan sampai mereka kesepian. Jadi ada pendapat yang mengatakan, udahlah kita bernegosiasi dan iya kita negosiasi, tetapi masa juga penting untuk terus dipelihara. Kenapa? Kalau mereka ditahan, maka kita akan menghilangkan potensi 3 orang cerdas, yang produktif, yang meneliti, yang memberikan informasi yang benar. Bayangkan, sementara yang dibebaskan, yang diberikan gerasi, amnesti dan lain sebagainya, adalah orang-orang yang bermasalah, para koruptor dan lain sebagainya. Masa para koruptor bebas, penjahat bebas, orang-orang pandai, cerdik cendikia masuk penjara? Maka negara ini sudah sangat rusak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadar. Selamat pidato yang hebat. Keren cadar. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sederhana ini menyelesaikan ijazah. Ada 3 pakar hukum yang sudah disebutkan tadi itu oleh Pak Refli Harun. Profesor Asidik, Mahfud MD, kemudian Jenderal Susno Duaji. Beliau itu pantas bintang 4. Tidak ada tersangka sebelum penetapan ijazah itu asli atau palsu. Itu jangan keluar dari rel itu. Kalau keluar dari itu berarti itu ngarang-ngarang. Itu. Saya kira itu kriminalisasi. Jadi saya kira patuhi pedomani itu 3 komitmen, 3 pernyataan sikap daripada profesor itu. Saya kira itu aja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan Bapak tentang yang di depan itu kan lagi ada demo tuh. Tapi 15 menit setelah Roy Suryo di dalam, sudah masuk ke dalam, berhenti demonya.
Ya, Gimana tuh, Pak? kita berikan hak asasi mereka dia. Kita berikan itu kesempatan. Ya itulah. Itu dia urusan mereka lah itu. Tapi yang pasti kita akan mengadakan juga protes seperti itu. Ya, kita juga melaksanakan demo di luar itu tuh demi untuk demokrasi. Saya kira. Masih boleh? Masih boleh kalau namanya juga Panglima. Boleh pasti. Oh, udah tanya. Gini. Teman-teman wartawan, tadi Pak ini Repli mengatakan dia boleh melakukan analisis. Saya juga menganalisis kaitan upaya untuk menjaga kepalsuan ijazah Jokowi itu jangan terbuka karena terlalu banyak orang yang terlibat di dalamnya. Dan orang-orang yang terlibat di dalamnya ini mereka yasa ini itu yang ketakutan. Ada Luhut di situ. Ada Luhut di situ. Yang paling jelas dari situ ada Pratikno di situ. Dan ada pembuat ijazah dan lain. Jadi kalau terbuka kepalsuan ijazahnya Jokowi ini akan ada ratusan bahkan mungkin ribuan yang akan terseret. Itu satu perkiraan saya. Yang kedua, gini. Dengan merekayasa, saya katakan dengan merekayasa mengkriminalisasi RRT apalagi kemudian berupaya untuk menahannya. Ini supaya RRT tidak berbicara masalah Gibran. Masalah Gibran. Karena tahu kalau RRT terbuka dia akan menuntut pemakzulan Gibran. Dia udah siap jadi saksi ahli di EPPT ini. Tahu nggak? Habis harapan Jokowi untuk mempertahankan dinastinya. Dan para kroni oligarki hitam itu habis harapannya. Karena yang sekarang sedang diupayakan oleh Jokowi. Dan saya ragu dengan Prabowo juga karena itu wakilnya Prabowo. Ada yang mempertahankan Gibran ini. Oh, ini kelanjutan karena kelanjutan dinasti Jokowi. Jadi itu yang perlu kita waspadai. Ini bagian dari untuk jangan sampai mengotak-ngatik pemakzulan Gibran. Direkayasa 3 RRT ini tadi. 3 teman kita ini. Supaya dia tidak berbicara. Nah, kepada teman-teman sekalian, waspada itu. Mau sampai itu dipimpin sama orang pelangak-pelongo dongok gini. Bukan hanya ijazahnya saja, kelakuannya pun juga pantas. Kompetensinya dongok. Kita udah lihat setahun ini. Mau dipimpin orang seperti itu? Anak cucu kita hancur lebur. Negeri yang udah didirikan oleh orang tua kita dengan darah bisa babak belur. Kesana yang dipikirkan. Kalau si Jokowi dengan ijazahnya ini, yakin saya palsu. Saya berdiri di sini karena saya yakin itu palsu. Tapi ingat, rekayasa penahanan 3 teman saya ini sebetulnya dalam rangka menjaga dinasti dia yang notabene anaknya Jokowi ini jangan dimaksudkan. Nah, pada kesempatan ini saya menuntut kepada pemerintah. Dalam hal ini Presiden Prabowo. Coba dengarkan ini. Coba kaji lagi wakil Bapak itu. Pantas nggak 1 tahun ini? Bapak jangan menghancur leburkan anak cucu kita. Dipimpin orang dungu. Orang bermasalah. Ya, dari sisi moral udah dibuktikan dengan pupu Bapak itu. Dari sisi kompetensi kita lihat kayak apa dongoknya sama 1 tahun ini. Ya kan? Mau jadi apa kita? Ini tanggung jawab Presiden Prabowo. Jangan diam saja. Jangan diam saja. Termasuk wakil-wakil kita di DPR. Ada 500-an sekian. Jangan diam saja. Ini semua rekayasa dalam rangka mempertahankan dinasti Jokowi yang sudah merusak bangsa ini. Karena itu di pemerintahan saya nuntut Presiden supaya dia jangan diam saja. Bapak bertanggung jawab. Sehebat-hebatnya kebohongan kalah dengan kejujuran pada waktunya. Jangan malu nanti begitu terbuka kebohongan ini. Bapak-bapak yang ada di eksekutif maupun yang ada di legislatif. Terbongkar ini kebusukan. Pasti. Jangan nanti yang malu anak cucu Bapak. Oh, kakek saya ini penipu rupanya ya. Oh, bapak saya ini penipu rupanya ya. Malu Bapak, biar sudah dikubur. Biar sudah jadi tanah. Itu yang perlu saya ingatkan. Saya ini ngomong yang kedua ini saya mengingatkan pemerintah dan kepada legislatif. Ini rekayasa. Ini rekayasa. Dalam rangka mempertahankan dinasti Jokowi yang brengsek ini. Betul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikit lagi ya. Tambahan dikit lagi. Ya, mohon maaf nih. Oke. Ya, jadi kezaliman itu sudah berlangsung lama. Lalu kalau nanti ditangkap teman-teman kita itu, kezaliman akan terus berlangsung. Nah, kita tadi bicara 3 cabang kekuasaan. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau 3 cabang kekuasaan ini membiarkan kezaliman itu, maka sama saja. Ya, mereka pelindung kezaliman dan bisa dikatakan bahwa mereka ini juga berlaku zalim. Nah, kita ingatkan partai-partai itu. Kalau Anda membiarkan kezaliman, maka Anda juga melakukan kezaliman. Ya, ini untuk partai terutama yang kita bicara partai berdasarkan Pancasila yang rujukannya itu ketuhanan yang Maha Esa. Anda kesampingkan itu yang namanya Tuhan demi kepentingan politik misalnya. Nah, ini tidak bisa kita terima. Maka kita ingatkan baik-baik,
siapa saja yang membiarkan kezoliman sama saja dengan melindungi dan pelaku kezoliman itu, dan semuanya yang relevan kita sampaikan ini untuk memperhatikan dan menghentikan bahwa kezoliman sudah dilakukan oleh geng Jokowi, rezim Jokowi, ini harus dihentikan, jangan dipertahankan, termasuk kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo jangan mau jadi antek dari Jokowi, membiarkan kezoliman. Pak Prabowo, seandainya Anda membiarkan ini, maka Anda juga sama dengan pelaku kezoliman itu. Dan kita tidak mau Pak Prabowo itu menjadi pelaku kezoliman. Makanya kita ingatkan baik-baik. Saya kira itu mungkin tambahannya. Terima kasih. Siapa yang jebol? Apa ambil cepat. Ini apa yang mana cepat ambil. Aduh. Yuk kita dari ambil mana nggak ada di sini, mana di sini tadi ente tuh itu kecil mana. Iya Bunda Mary mana jatuh tuh dokat kamu jangan yang jatuh jangan sebentar namanya jatuh. Nanti aja ya. Strategi belum. Aduh.